Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kontrakan 5 pintu di kota Banjarmasin terbakar. Bocah penderita gizi buruk memprihatinkan. DPRD Banjarmasin soroti bangunan terbengkalai di pusat kota. Kontrakan 5 pintu di kawasan Simpang Telawang, RT 05 Banjarmasin Tengah terbakar Kamis sore. Pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Meski dapat dikuasai dengan cepat, si jago merah telah melahap 2 bangunan kontrakan. Ketua RT Hapsah mengatakan, api muncul dengan tiba-tiba dari salah satu kontrakan yang kosong atau tidak berpenghuni. Ada api di atas rumah itu nah. Ada dana gapang. Persis di samping rumah pian. Di atap ini. Ada dana dua. Kalau rumah pian kenal lah bu nih. Karena kada kena apinya bang. Kena apinya. Ada berapa buah rumah bu yang? Nah itu nih 3 bang lantai itu. 3. Oh. Tapi kalau pian kada parah lah. Pian ada yang bisa diselamatkan nggak tadi bu? Menyelamatkan. Masuk lagi. Oh belum ada masuk. Itu posisi api itu rumah kosong atau gimana bu? Yang kosong. Oh kosong lah. Yang sumber api pula kosong lah. Awas sudah tuh. Berapa tahun kada didiam? Tahun lah bu lah. Itu bedakan atau gimana bu? Beda kan sama kami semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Penderita gizi buruk bernama Siti Norhawa, warga Jalan S. Parman, Banjarmasin Tengah, kondisinya sangat memprihatinkan. Terpantau Kamis kemarin, bocah perempuan berusia 5 tahun itu hanya terbaring lemas di tempat tidur. Norhawa mulai menderita gizi buruk sejak setahun setengah lalu usai mengalami diare. Beberapa bulan belakangan, kondisinya semakin memburuk. Ia tak mau lagi makan dan hanya diberi susu oleh sang bibi. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan Norhawa harus dirawat di rumah sakit. Ia meminta bocah itu segera dibawa ke RSUD Sultan Suryansah. Dilakukan diagnosa lebih mendalam sesuai dengan saran dokter Taufik tadi, dan harapannya bisa teratasi sedini mungkin sehingga gizi buruknya bisa stabil dan insya Allah akan menjadi normal seperti anak-anak yang sudah ada. Untuk pembiayaan sendiri apa berarti dari dinas sendiri langsung? Pembiayaan kita sudah koordinasi dengan dinas sosial, itu masuk di dalam koperan dari dinas sosial, dan kita dari dinas itu ada alokasinya. Insya Allah semua di cover untuk pelayanan di perawatan di rumah sakit. Ya, jadi anak Siti Hawa ini untuk penilaian sementara dari hasil anamnesis kita dapatkan sebagai kondisi gizi buruk. Nah, pada anak gizi buruk ini biasanya ada penyakit yang mendasari. Jadi memang kita belum bisa mengetahui penyakit yang mendasarinya apa. Jadi kita sarankan kepada pihak keluarga untuk dirawat inap di rumah sakit agar kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang, agar kita bisa mengetahui penyebab pasti dari kondisi yang menimbulkan gizi buruk ini. Kira-kira kalau untuk pengobatan sendiri itu memerlukan waktu berapa hari atau berapa gitu?
Untuk lama pengobatan kita belum bisa pastikan karena memang kita harus mengetahui penyebabnya secara pasti dulu. Namun dapat kita pastikan bahwa kondisi ini akan bisa dipulangkan atau misalnya rawat jalan bila kondisi anak sudah stabil, penyakitnya sudah diketahui, sudah dilakukan tata laksana, kemudian kondisi gizi buruknya pun sudah mengalami perbaikan. Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk biaya pengobatan Nur Hawa. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin soroti bangunan terbengkalai di kawasan Lambung Mangkurat. Gedung bekas hotel yang berada di pusat kota itu terkesan kumuh sehingga mengganggu kenyamanan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Afrizaldi meminta pemerintah memperingatkan pemilik bangunan agar merawatnya. Apa ini namanya gedung hotel ya, bekas bangunan Nyung Buih Plaza. Ini pemerintah kota sebenarnya harus segera mungkin mengkomunikasikan dengan pemiliknya. Itu kan jadi kayak apa namanya, kesan pembiaran ya, kesan kumuh di tengah kota. Nah ini harus ada aturan yang jelas terkait pemilik aset ini. Jangan sampai mereka seenaknya meninggalkan apa namanya bangunan-bangunan mereka tak terawat dan membuat kesan kumuh di kota Banjarmasin. Ini kan mempengaruhi kecantikan kota ya. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah terkait permasalahan itu. Perlu ada perda atau gimana untuk mengatur itu nantinya? Kalau memang sebenarnya komunikasi awalnya lebih baik kepada komunikasi secara verbal terhadap pemilik-pemilik dulu. Tapi kalau memang ini aturannya memang harus menuntut ke arah situ, ya tidak menutup kemungkinan kita bikinkan perdanya terkait bangunan-bangunan lawas ini. DPRD juga menyarankan pemerintah membuat perda agar tidak ada lagi bangunan yang terbengkalai. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kontrakan 5 pintu di Kota Banjarmasin terbakar. Bocah penderita gizi buruk memprihatinkan. DPRD Banjarmasin soroti bangunan terbengkalai di pusat kota. Normalisasi sungai di kawasan Ahmad Yani Banjarmasin akan dilanjutkan. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah diminta untuk menyiapkan anggaran normalisasi. Selain itu, jembatan di sepanjang kawasan Ahmad Yani yang menghubungkan tempat usaha dengan jalan raya harus segera dibongkar. Pemilik usaha diminta membangun kembali jembatan dengan desain yang telah diberikan Pemkot. Ini kan sudah pemulihan, artinya yang sudah dibongkar-bongkar itu sudah kita bangun lagi. Karena itu juga terkait dengan kemampuan kita ya. Kita untuk kemarin itu kami berharap dari pihak swasta sendiri yang mungkin membangun. Nantinya ketika kita pastikan ini dimensinya kurang, terlalu rendah, terlalu sempit untuk bongkar. Ya, masyarakat setempat yang membangun. Nah, artinya bagi perusahaan ataupun juga instansi, saya kira dan sebagai
kemudian juga sudah ada yang bangun sendiri, bisa aja. Desain yang kita tawarkan kemarin kan dari Infido, kita sudah menyampaikan ada yang desain 100 juta, ya kan? Desain yang sampai 300 juta terkait dengan panjang lebar. Saya kira itu bisa jadikan referensi yang sampai nanti membangun jembatan terlalu rendah. Jembatan harus dibangun ulang karena desain sebelumnya dinilai menghambat aliran sungai. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Taman vertikal milik Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin di kawasan Jenderal Sudirman tidak terawat. Terpantau Kamis siang, taman berukuran sekitar 5 meter yang berdiri di pusat kota itu kondisinya cukup memprihatinkan. Sebagian besar tanamannya telah kering dan layu, bahkan ada yang mati. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, sebagian tanaman dan bunga sengaja dicopot karena konstruksi taman telah keropos. Tanaman itu kan berat loh, jadi takutnya tuh nanti roboh lah atau gimana, jadi kami antisipasi ambil tanamannya dulu nih, dan tanamannya disiram ke tempat lain. Jadi untuk pemeliharaannya itu sendiri kan mengganti konstruksi itu kan sama dengan pembangunan baru gitu. Biayanya lah bulan. Artinya memang di situ karena apa, memang dikededakan kah atau dipindah atau kayak apa planning beban pian ke depannya? Sementara ini dipindah dulu. Sementara dipindah dulu, nanti kan kita rencanakan lagi untuk pembangunan berikutnya. Itu yang keroposnya rangka besinya atau memang rangka yang Rangka besinya, bukan rangka yang untuk menaruh tanamannya itu? Enggak, bukan. Yang rangka kan itu tadinya kan kita pakai air PDAM tuh untuk penyiramannya. Cuman permasalahan ini pertama tuh pompanya sering hilang, tapi itu setiap hilang diganti. Konstruksi taman yang terbuat dari besi tersebut akan dibangun ulang. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pandemi COVID-19 melandai, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalimantan Selatan menggelar kejuaraan basket. Kejuaraan digelar di Gor Hasanuddin HM, kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah. Ajang bertajuk Gubernur Cup 2022 ini berlangsung selama 4 hari, yakni sejak tanggal 26 hingga 29 Mei 2022. Gubernur Sabiri Nur mengatakan kejuaraan ini untuk menggelorakan kembali olahraga yang sempat redup akibat pandemi. Kurang lebih 2 tahun ini kan mencederai kegiatan olahraga kita semua, namun itu tidak membuat kita putus asa dan kita berusaha di suasana COVID yang sudah mulai bisa dikendalikan, olahraga harus kita gelorakan kembali. Paman, terkait dukungan terhadap bola basket sendiri gimana Paman? Oh, kita sangat mendukung sekali ya. Kalau dulu kita kan pemainnya di muka sekolahan aja. Bisa menjadi landasan bahwa sekarang kita menjadi acuan bahwasanya semua turnamen sudah bisa dilaksanakan. Dan ini saya sambut baik benar, kan jarang ya ada turnamen yang langsung ditangani oleh Pak Gubernur bersama dengan Dispora. Kalau sama dengan Dispora, hubungan pribadi sudah amat sangat baik sekali. Dan kemarin ketika mereka minta izin pelaksanaan turnamen ini, langsung saya rekom. Kejuaraan diikuti belasan tim dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel. Ajang yang menggunakan sistem gugur ini berhadiah ratusan juta rupiah. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Tersangka rampok berinisial MA warga Jalan Pramuka Banjarmasin Timur ditangkap polisi.
Pemuda berusia 28 tahun ini merampok sejumlah mahasiswi di salah satu indekos kawasan Kebun Bunga Minggu dini hari. Dalam gelar perkara Rabu siang, Kapolsek Kompol Puji Firmansah mengatakan tersangka merampok dengan senjata tajam jenis parang. Menurutnya ada 4 korban yang disekap di dalam kamar kos dan diminta menyerahkan barang berharganya. Barang-barang tersebut berhasil ditemukan petugas dari penadah berinisial TR yang juga telah ditangkap. Tersangka MA akan dikenai pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sedangkan TR dikenai pasal 480 KUHP tentang penadah barang curian dengan ancaman 4 tahun penjara. Empat tersangka pengedar narkoba di kota Banjarmasin ditangkap polisi. Empat tersangka masing-masing berinisial BR, HA, AS, dan JU. Keempatnya satu komplotan namun ditangkap di waktu dan tempat berbeda. Dari keempatnya polisi menyita 22 paket sabu-sabu dengan berat lebih dari 1,4 kg. Para tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kejaksaan Negeri Kejari Martapura Senin siang menggelar perkara pembagian amplop yang diduga berisi uang saat paripurna DPRD Kabupaten Banjar. Amplop berwarna coklat itu dibagikan oleh salah satu wartawan media online saat paripurna awal April 2022 lalu. Kejari mengatakan pihaknya telah memeriksa 13 orang yang terlibat. Menurutnya amplop itu hanya berisi berkas alat kelengkapan dewan atau AKD. Sebelumnya video pendek pembagian amplop saat paripurna tersebut viral di media sosial. Banyak masyarakat yang meyakini amplop berwarna coklat itu berisi uang karena terlihat tebal. Selain itu legislator yang menerimanya terlihat panik dan langsung menyembunyikannya. Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banjarmasin menggelar razia kendaraan angkutan di kawasan Hasan Basri Selasa pagi. Puluhan angkutan seperti pickup dan truk terjaring petugas karena melanggar aturan. Total ada 40 angkutan yang ditilang karena melintas pada jam yang dilarang dan berakhirnya masa berlaku izin kir. Petugas juga menyosialisasikan peraturan zero odol yang bakal diberlakukan tahun 2023. Mobil barisan pemadam kebakaran BPK menabrak sejumlah pengendara motor saat menuju lokasi kebakaran. Kecelakaan ini terjadi di kawasan Lingkar Dalam Banjarmasin Selatan pada hari Minggu lalu. Terpantau Kamis siang, lokasi kejadian telah bersih dari puing-puing material kendaraan. Mobil BPK dan motor korban dibawa ke kantor polisi. Menurut warga, mobil BPK yang melaju dengan kecepatan tinggi berupaya menyalip mobil di depannya. Setelah berhasil menyalip, mobil BPK tiba-tiba oleng dan menabrak para pemotor. Total ada 2 motor dengan 4 penumpang yang tertabrak mobil BPK. 2 orang masih menjalani perawatan, 1 selamat dan 1 lainnya meninggal dunia di rumah sakit Selasa lalu. Haris Satria Sanjaya, remaja yang tenggelam di sungai berhasil ditemukan Jumat malam sekitar pukul 19.40 WITA
dalam keadaan meninggal dunia. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam Jumat sore sekitar pukul 17 WITA di sungai kawasan Queen Selatan, RT 12 Banjarmasin Barat. Jasad remaja berusia 16 tahun tersebut ditemukan di radius 25 meter dari lokasi awal tenggelam. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Gang Samadi Ilham, Jalan Belitung Darat, Banjarmasin Barat. Puluhan sopir truk Senin lalu memprotes stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Simpang 4 Banjarbaru. Sopir tidak terima SPBU menghentikan pengisian BBM solar di saat mereka masih mengantre. Mereka juga mengaku keberatan dengan pembatasan yang akan diterapkan SPBU. Sopir truk hendak menemui pemilik SPBU untuk menyampaikan protes, namun pemilik sedang tidak berada di tempat. Penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak mulai menyebar di Kalimantan Selatan. Data Dinas Perkebunan dan Peternakan, ada puluhan ekor hewan ternak yang diduga terinfeksi PMK. 4 ekor di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 17 ekor di Kabupaten Tanah Laut. Mencegah penyebaran PMK meluas, Disbuna Kalsel menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan ternak. Akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Banjarmasin naik. Terpantau Senin pagi, harga daging sapi di pasar sentra Antasari yang semula Rp130.000 per kilogram naik menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang Sutimah mengatakan kenaikan sudah terjadi sejak sepekan lalu. Menurutnya kenaikan disebabkan PMK sehingga pasokan sapi dari luar pulau dilarang. Hewan ternak dari Pulau Jawa telah dilarang masuk ke Kalsel, pedagang pun hanya bisa menjual daging sapi lokal. Beberapa hari lalu Wali Kota Ibnu Sina membeberkan alasan pemerintah Banjarmasin tidak dapat menyertakan modal untuk PDAM Banjarmasin. Alasannya karena Pemkot tidak berani menerapkan Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyertaan modal. Menurut Ibnu, pihaknya tidak berani karena sempat terjadi OTT KPK terhadap mantan Dirut PDAM. Menanggapi hal ini, mantan Dirut PDAM Banjarmasin Muslih menyatakan OTT yang dialaminya tidak berkaitan dengan perda tersebut. Menurutnya produk hukum itu sah digunakan karena sesuai prosedur dan aturan. Seharusnya perda tersebut dapat dimanfaatkan Pemkot untuk meningkatkan pelayanan PDAM. Muslih menambahkan, akibat tidak berani menerapkan perda tersebut, layanan PDAM menurun. Krisis air bersih di Kecamatan Banjarmasin Barat adalah salah satu dampaknya. Seharusnya pipa distribusi di wilayah itu diganti pada tahun 2017 lalu. Kontrakan 5 pintu di Kota Banjarmasin terbakar. Bocah penderita gizi buruk memprihatinkan.
DPRD Banjarmasin soroti bangunan terbengkalai di pusat kota. Kontrakan 5 pintu di kawasan Simpang Telawang, RT 05 Banjarmasin Tengah terbakar Kamis sore. Pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Meski dapat dikuasai dengan cepat, si jago merah telah melahap 2 bangunan kontrakan. Ketua RT Hapsah mengatakan, api muncul dengan tiba-tiba dari salah satu kontrakan yang kosong atau tidak berpenghuni. Ada api di atas rumahnya itu, nah. Ada dana gapang. Persis di samping rumah Pian. Di atas rumahnya. Ada dana dua. Kalau rumah Pian kenal lah, Bu, nih. Karena kada kena apinya, Bang. Kena apinya. Ada berapa buah rumah, Bu, yang... Nah, hitungnya 3, Bang. Lalu situ satunya ada 3 sama itu. Oh, tapi kalau Pian nggak ada parah lah. Pian ada yang bisa diselamatkan nggak tadi, Bu? Menyelamatkan. Kada masuk lagi. Oh, belum ada masuk. Itu posisi api itu rumah kosong atau gimana, Bu? Yang kosong. Oh, kosong lah. Yang sumber api pula kosong lah. Awas sudah tuh. Berapa tahun kali didiamnya? Tahun nggak, Bu? Itu bedakan atau gimana, Bu? Bedakan sama kami semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Penderita gizi buruk bernama Siti Norhawa, warga Jalan S. Parman, Banjarmasin Tengah, kondisinya sangat memprihatinkan. Terpantau Kamis kemarin, bocah perempuan berusia 5 tahun itu hanya terbaring lemas di tempat tidur. Norhawa mulai menderita gizi buruk sejak 1,5 tahun lalu usai mengalami diare. Beberapa bulan belakangan, kondisinya semakin memburuk. Ia tak mau lagi makan dan hanya diberi susu oleh sang bibi. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan Norhawa harus dirawat di rumah sakit. Ia meminta bocah itu segera dibawa ke RSUD Sultan Suryansah. Dilakukan diagnosa lebih mendalam sesuai dengan saran dokter Taufik tadi, dan harapannya bisa teratasi sedini mungkin sehingga gizi buruknya bisa stabil dan insya Allah akan menjadi normal seperti anak-anak yang sudah ada. Untuk pembiayaan sendiri apa berarti dari dinas sendiri langsung? Pembiayaan kita sudah koordinasi dengan dinas sosial, itu masuk di dalam koperan dari dinas sosial, dan kita dari dinas itu ada alokasinya. Insya Allah semua di cover untuk pelayanan di perawatan di rumah sakit. Ya, jadi anak Siti Hawa ini untuk penilaian sementara dari hasil anamnesis kita dapatkan sebagai kondisi gizi buruk. Nah, pada anak gizi buruk ini biasanya ada penyakit yang mendasari. Jadi memang kita belum bisa mengetahui penyakit yang mendasarinya apa. Jadi kita sarankan kepada pihak keluarga untuk dirawat inap di rumah sakit agar kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang, agar kita bisa mengetahui penyebab pasti dari kondisi yang menimbulkan gizi buruk ini. Kira-kira kalau untuk pengobatan sendiri itu memerlukan waktu berapa hari atau berapa gitu? Untuk lama pengobatan kita belum bisa pastikan karena memang kita harus mengetahui penyebabnya secara pasti dulu. Namun dapat kita pastikan bahwa kondisi ini akan bisa dipulangkan atau misalnya rawat jalan bila kondisi anak sudah stabil, penyakitnya sudah diketahui, sudah dilakukan tata laksana, kemudian kondisi gizi buruknya pun sudah mengalami perbaikan. Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk biaya pengobatan Norhawa. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin
soroti bangunan terbengkalai di kawasan Lambung Mangkurat. Gedung bekas hotel yang berada di pusat kota itu terkesan kumuh sehingga mengganggu kenyamanan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Afrizaldi meminta pemerintah memperingatkan pemilik bangunan agar merawatnya. Apa ini namanya gedung hotel ya, bekas bangunan di Nyungguh Plaza. Ini pemerintah kota sebenarnya harus segera mungkin mengkomunikasikan dengan pemiliknya. Itu kan jadi kayak apa namanya, kesan pembiaran ya, kesan kumuh di tengah kota. Nah ini harus ada aturan yang jelas terkait pemilik aset ini, jangan sampai mereka seenaknya meninggalkan apa namanya bangunan-bangunan mereka tak terawat dan membuat kesan kumuh di kota Banjarmasin. Ini kan mempengaruhi kecantikan kota ya. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah terkait permasalahan itu. Perlu ada perda atau gimana untuk mengatur itu nanti? Kalau memang sebenarnya komunikasi awalnya lebih baik kepada komunikasi secara verbal terhadap pemilik-pemilikan dulu. Tapi kalau memang ini aturannya memang harus menuntut ke arah situ, ya tidak menutup kemungkinan kita bikinkan perdanya terkait bangunan-bangunan lawas ini. DPRD juga menyarankan pemerintah membuat perda agar tidak ada lagi bangunan yang terbengkalai. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.